Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Dirahmati oleh Allah, mari kita ini khususnya pada bulan Ramadan ya, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah mewajibkan kita berpuasa itu agar kita ketakwaannya bertambah ya, sebagaimana disampaikan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Kenapa Allah SWT di sini mewajibkan berpuasa? Agar kita kan selalu bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Karena takwa ini yang akan menjadi bekal kita di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Khususnya di kehidupan akhirat ya. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk menghadapi hari esok atau hari kematian. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi setiap orang itu pasti nanti akan mati. Dan setelah kematian itu akan ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan di hari akhirat. Di hari akhirat itu ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Di dalam ayat Al-Hasr, surat Al-Hasr ayat 18, Allah menyuruh kita untuk selalu muhasabah, selalu memperhatikan dalam diri kita apa yang telah kita perbuat untuk hari esok kira-kira. Sudah cukupkah bekal kita untuk menghadapi kematian? Karena kematian itu sesuatu yang di luar kuasa kita. Kematian itu betul-betul di dalam kuasa Allah. Manusia satu pun tidak ada yang mengetahui kapan dirinya akan mati. Termasuk diri kita. Saya sendiri. Semua manusia tidak tahu kapan dirinya akan mati. Yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang masih muda, yang masih sehat ataupun sakit, semuanya bisa saja sewaktu-waktu Allah memanggilnya kematian itu. Kalau sudah tiba waktunya, sudah tidak bisa diundurkan lagi ya. Oleh sebab itu kita harus siap. Yang sehat seperti kita ini belum tentu punya umur panjang. Wallah alam, kita nggak tahu. Ada orang yang mati masih sehat, matinya di jalan raya ketika bertabrakan. Ada yang mati di pantai, di tempat rekreasi. Ada yang mati di tempat kerja. Ada yang mati sedang ibadah. Ada yang mati sedang maksiat. Nah, kita ini harus memperhatikan diri kita sendiri. Kira-kira kalau sewaktu-waktu kita ini dipanggil oleh Allah, sudah siapkah kita? Karena orang yang mati
Ya, orang yang mati setelah mati nggak akan bisa balik kembali ke muka bumi, nggak bisa hidup lagi. Kita ini hidup hanya sekali. Dan kalau kita sudah mati, sudah selesai. Berarti sudah tertutup amal perbuatan kita untuk menyiapkan di hari kiamat. Kalau orang di dalam kehidupannya selalu sedia setiap saat seperti Rexona ya, sedia setiap saat. Nah itu kan, itu kalau mati ya maka hidupnya tenang di akhirat. Tetapi kalau yang tidak siap, dia jadi su'ul khotimah, sudah selesai. Dia menyesal seperti apapun, tidak akan bisa kembali lagi ke muka bumi untuk memperbaiki kondisinya. Jadi oleh sebab itu kita harus selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Nanti di hari kiamat itu ada 3 keadaan manusia, atau manusia itu dibagi menjadi 3 golongan oleh Allah. Ini ada, pertama ada disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 7 sampai 12. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kuntum azwajan salasah. Dan kalian nanti di hari kiamat itu dibagi menjadi 3 kelompok. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan golongan ketiga adalah golongan orang yang pertama-tama kali masuk ke dalam surga. Karena ulaikal muqarrabun, karena mereka itu orang yang sangat dekat kepada Allah. Fi jannatin na'im, mereka di dalam tempat yang bernama surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 7 sampai 12 ini, manusia dibagi nanti di hari kiamat dibagi menjadi kelompok. Yang pertama golongan kanan, golongan orang yang masuk surga. Yang kedua golongan kiri, golongan orang yang masuk neraka. Dan yang ketiga golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ada golongan yang masuk surga tanpa hisab. Nah, ini dilanjutkan penjelasan Allah di dalam surat Fatir ayat 32. Ya. Ini tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa arasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqul bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu Al-Qur'an kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Yang pertama, faminhum zalimun linafsih. Di antara mereka ada orang-orang yang zalimun linafsih, orang yang menganiaya dirinya sendiri, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ini kan dalam tafsir di dalam Ibnu Katsir sama imam-imam yang lain ya dalam menafsirkan ayat ini, beliau mengutip pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas beliau menjelaskan tentang surat Fatir ayat 32 itu 3 golongan ini semuanya golongan orang Islam. Ya, golongan orang Islam kalau di surat Al-Waqi'ah tadi ada golongan orang kafir, golongan yang kiri tadi. Yang ini semuanya golongan orang Islam. Nah, orang Islam itu nanti di hari kiamat juga dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, zalimun li nafsih, orang yang dia zalim kepada dirinya sendiri. Ini hisabnya sangat berat.
orang Islam dia nanti masuk surga juga, tapi hisabnya sangat berat. Karena orang yang menzalimi dirinya sendiri, orang yang banyak berbuat dosa, hisabnya sangat berat. Dia masuk surga, tapi masuk surganya nanti setelah dimasukkan neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Ada orang masuk surga ya, yang oleh ahli surga kelak dikasih nama sebagai Jahannamiyun. Artinya orang ini masuk nerakanya lama sekali dan masuk surganya paling akhir. Jahannamiyun itu kenapa dinamakan Jahannamiyun? Ketika ini diangkat oleh Allah, dientaskan dari neraka ke surga, penduduk surga melihat dia masih nampak bekas-bekas siksanya di neraka. Ya, gosong, ada bekas-bekas cambukan, bekas apa, sehingga dinamakan mereka oleh penduduk surga sebagai Jahannamiyun. Kemudian oleh Allah dimasukkan sungai yang ada di surga itu, maka bersih semuanya dan wajahnya bersinar seperti bulan purnama sebagaimana ahli surga yang lain. Ini kelompok yang zalimun li nafsi, paling lama di neraka. Orang mukmin, orang beriman, tapi banyak dosanya. Yang kedua, al-muqtasidun, al-muqtasid, golongan pertengahan. Ini yang hisabnya ringan. Hisabnya ringan karena dosanya sangat kecil. Kalau dia mampir di neraka dulu, maka tidak lama. Nah, mungkin kalau golongan saya sama panjenengan ini, kalau golongan ketiga ini, insya Allah ya, jangan sampai di golongan masuk surga, tapi golongan pertama sowe nang neraka. Nah, kita ini mungkin golongan ketiga, golongan kedua ini masuk surga tapi mampir neraka dulu. Mek dilu mampirin neraka. Enak enggak? Enak apa mboten? Loh, tetap enggak enak. Iya, saya bayangkan, ya Allah, enggak kuat saya di neraka itu, ya Allah, gimana? Bayangkan beberapa waktu yang lalu ada teman ya, hampir digigit ular, hampir. Jadi ini bersamaan dengan saya di waktu di Tulungagung, masuk ke tempat wudhu. Waktu di tempat wudhu itu, pertama saya aman, kedua aman, ketiga aman, sampai ke 6 aman. Begitu yang ketujuh dari teman saya itu, karena tempat wudhunya di rumah hanya satu. Begitu yang ketujuh, dia langsung lari seperti ketakutan. Saya tanya, ada apa? Ada ular. Masa kita cuma 6 berturut-turut nggak ada ular? Begitu kita cek ternyata ada ular. Loh, mulai tadi kita nggak ngelihat. Ternyata ular itu begitu kita masuk. Saya tanya, kenapa kamu takut pada ular? Takut digigit ular. Kenapa digigit ular takut? Kalau digigit ular, itu kan ular berbisa. Jadi nanti sakit luar biasa. Bahkan bisa menyebabkan kematian, itu ular berbisa. Ngapain takut sama ular? Karena takut sakit. Kamu tuh, saya bilang gini, kamu tuh kalau dengan dosa, kenapa kamu nggak takut seperti ketika kamu mau digigit ular? Jadi kalau ada perbuatan dosa, mestinya kamu tuh lari dari perbuatan dosa, sepertinya larinya kamu ketemu dengan ular. Padahal kamu nanti di neraka jahanam, ular di neraka jahanam lebih ganas dari itu dan bisanya lebih jahat dari itu. Ngeri, gak kuat kita. Ketika saya ke Semeru, saya buka posko di sana. Kita bersama relawan evakuasi. Masya Allah, orang terbakar, ada yang jarak 300 meter dari sungai. Dia sudah merasa aman, dia hanya kena asapnya, kena debu-debu yang panas saja sudah terbakar seluruh tubuhnya, dan 4 hari kemudian dia meninggal. Terbakar. Kita itu melihat, Masya Allah, hanya begini nih, melepuh semua. Bayangkan kalau kita di neraka, gak kuat kita. Jadi walaupun sebentar, kita gak kuat. Neraka yang paling ringan itu kita hanya ancik-ancik saja, ya, ancik-ancik, dan mampu mendidihkan otak kita. Nah, oleh sebab itu yang ketiga di sini adalah
Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada orang-orang yang pertama-tama kali berbuat kebaikan, dialah orang yang pertama kali masuk surga. Kenapa pertama kali masuk surga? Karena dia orang yang masuk surga tanpa hisab. Pilih yang mana coba? Ini ketiga orang beriman. Satu, di neraka dulu lama. Dua, di neraka sebentar. Yang ketiga, tidak mampir neraka. Pilih yang mana? Pilih yang ketiga. Nah, masalahnya wis pantes enggak kita itu? Kan begitu. Kita sudah pantas enggak? Makanya kalau belum pantas, kita ini setiap hari harus tadi memantaskan diri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Memantaskan diri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terakhir nih ya, tapi agak lama terakhirnya. Mohon maaf, enggak sih. Jadi gini, kita itu kalau dengan modal ibadah kita sendiri, sholat, zakat kita, puasa kita, satu saat kita mati, maka pahala sholat kita ikut mati. Kan sholat untuk diri kita sendiri. Ketika kita baca Quran kita dapat pahala, tapi ketika mati sudah nggak bisa baca Quran lagi, maka berhenti pahala kita baca Quran. Kita puasa, sudah mati nggak bisa puasa, berhenti pahala kita puasa. Kalau kita hanya bermodal itu untuk masuk surga tanpa hisab, cukup nggak kira-kira? Kita harus berpikir yang cerdas. Rasulullah SAW bersabda gini, al-kayisu mandanam lasahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat mati dan selalu beramal untuk mempersiapkan kematiannya. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang berpikir begini, kalau saya mati, kalau kita mati, maka pahalanya jangan ikut mati. Dosanya saja yang mati, tapi pahalanya jangan ikut mati. Artinya kita harus mencari pahala jariyah. Itu baru orang yang beruntung. Karena kalau kita mati, pahalanya terus mengalir, sementara dosanya sudah mati, maka pahalanya itu akan menutupi dosa-dosanya, menutupi dosa terus, sehingga dosanya itu terhapus dengan pahalanya tadi. Tanpa kita punya pahala jariyah, kita tidak bisa. Nah, dan pahala jariyah itu minimal ada 3. Minimal ini ada 3. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Ketika orang itu mati, maka terputus semua amalnya, itu sudah terputus, kecuali 3 saja. Sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Jadi kalau kita itu sodakoh harus milih. Sama-sama kita keluarkan uang, milih yang bagaimana kalau kita sodakoh keluar ini, tapi setelah itu pahalanya terus. Sekali sodakoh terus dapat pahala besar, tapi mandek. Nah, dapat pahala sebenarnya, tapi eman gitu loh. Eman. Kalau bisa begitu kita sodakoh, pahalanya terus mengalir. Sodakotin jariyatin. Yang kedua yaitu au ilmin yang tafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang kita ajarkan kepada orang lain, yang orang lain dapat kebaikan dari kita, dan orang yang kita ajari ngajarkan lagi. Kita ngajarkan ilmu itu juga harus cerdas. Kalau kita hanya menyampaikan saja, kita nggak tahu. Misalnya saya begini menyampaikan, begitu saya pulang, apakah yang saya sampaikan ini nanti mengajarkan kepada orang lain? Wallahu a'lam. Kan gitu. Maka kita harus cerdas mengajarkan ilmu, tapi yang ilmu ini kalau kita ajarkan terus, diajarkan begitu. Berturut-turut, kita mati pun masih ada turutannya. Itu yang nanti kita harapkan menjadi penolong kita. Jadi amal jariyah. Yang ketiga, awwaladin sholihin yan'ulahu, anak
yang soleh yang selalu mendoakannya. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, supaya dia nanti melahirkan lagi anak soleh, melahirkan lagi anak soleh, melahirkan anak soleh yang lagi, terus keturunan mereka. 3 ini kalau kita lakukan, Masya Allah, insya Allah yang akan menjadi apa? Menjadi pahala jariah yang akan menutupi dosa-dosa kita. Kesempatan kita untuk masuk surga tanpa hisab dengan cara itu, dengan cara cerdas, dengan mencari pahala yang bisa menjadi pahala jariah. Nah, ini saya bersama teman-teman dari BWA ya, yang kemarin juga punya program bersama waktu ada gempa di Malang Selatan, kemudian ada erupsi di Semeru ya. Kita punya di sana, Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu tahu sendiri ya, ada berita yang itu orang viral sekali itu, kondisi di sana seperti itu Pak. Ada yang kita dakwah itu namanya Mbah Bejo, Masya Allah, beliau koordinatornya acara begitu Pak. Sekarang sudah bertobat, beliau sudah bertobat, dan mereka bersama kita Pak, ngaji, memberikan, kita ngantarkan ke tempat-tempat, di sini Pak Ustadz, di sini Pak Ustadz, begitu yang perlu. Jadi mereka ngajak orang-orang itu bertobat, dan mereka harus belajar ngaji mulai awal karena kebiasaan mereka begitu. Sampai mereka begini, oh kita ini biasanya berdoa dengan cara begitu Pak Ustadz. Nah yang kemarin mungkin kita terlalu banyak persembahan kita itu, jadi akhirnya dikasih banyak pasirnya oleh Allah. Kebanyakan ngasih pasirnya. Nah, ini antara lain program kita di sana. Dan mereka ini, saya bekerja sama dengan BWA itu untuk mensupport. Ada kemarin BWA mensupport logistik berupa apa kemarin itu, paket ini ya, paket sembako. Nah ini yang kita butuhkan seperti Al-Quran, kemudian untuk belajar Al-Quran kayak Iqra dan sebagainya. Jadi BWA nanti punya program di sana Al-Quran, dan sekaligus mengirim ustadz di sana untuk mendidik mereka baca Quran, mengajarkan Al-Quran. Jadi programnya ngajar Quran sak maknane gitu, karena supaya kesyirikan. Kita bekerja sama dengan BWA. Nah, BWA punya, alhamdulillah, menyambut program itu. Mungkin nanti bisa disampaikan, dan ini adalah kesempatan pahala jariah kita tadi Pak. Nah programnya gini, kita itu orang dari luar harus bisa mendidik di sana, orang sana sendiri menjadi ustadz. Kita didik sampai menjadi ustadz. Yang ustadz tadi akan mengajarkan lagi begitu. Nah, medianya adalah Al-Quran itu. Ini jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Terakhir satu hadis saja ini penting. Ya. Ada hadis dari Imam Tirmidzi, kemudian Imam Ahmad. Wa adani Rabbi ayat khilal jannah min ummati sab'ina alfa bi ghairi hisab wala azab. Ada 70.000 golongan dari umatku yang nanti dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada berapa tadi Pak? 70.000. Kira-kira kita masuk enggak 70.000? Masuk enggak kira-kira? Nah, saya hitung-hitung Pak ini. Saya hitung-hitung ya. Ini penting ini. Enggak apa-apa ya. Terakhir hadis ini saya sampaikan. Setelah itu saya tutup, saya serahkan kepada teman-teman BWA. Saya hitung-hitung. Dari perang Badar, perang Uhud ya, sampai perang Tabuk. Saya hitung jumlah pasukan Rasulullah. Saya bilang gini, yang lebih layak masuk surga itu pasukannya Rasulullah, itu mesti yang ikut berperang kan gitu. Ternyata berapa? Pada jumlah perang Tabuk itu Rasulullah membawa 30.000 pasukan. 30.000 pasukan. Kalau mereka yang pasukan Rasulullah masuk surga tanpa hisab, dibanding kita layak mana Pak? Layak pasukan Rasulullah, berarti sudah berkurang berapa? 30.000. Jatahnya tadi berapa? 7. Berarti tinggal 40.000. Nah 40.000 saya berpikir, istri-istri para sahabat
dan pasukan Rasul itu sebelum mereka berangkat, mereka itu menyiapkan bekalnya, ya, menyiapkan peralatan perangnya, kemudian menyiapkan kendaraannya, merelakan berangkat berperang. Lebih layak enggak mereka, ibu-ibu yang istri para sahabat itu? Lebih layak. Jumlahnya 30.000 kalau masing-masing punya istri satu, sudah 60.000. Kalau ada yang istrinya 2, ada yang istrinya 3, ada yang berarti 70.000 wis diborong mereka. Entek, belum anak-anaknya, ya kan? Wah, saya jadi kecil, ya Allah, saya nggak kuat, ya Allah, masuk neraka, ya Allah. Terus ternyata hadis itu Pak ada lanjutannya. Ma'akuli alfin sab'una alfa, dan dari setiap 1.000 orang dari mereka, nanti mereka itu akan membawa 70.000 lagi setiap 1.000-nya. Setiap 1.000-nya membawa 70.000 lagi. Artinya 70.000 setiap 1.000-nya berarti ada 70 kelompok. Kan 70.000 bagi 1.000, ada 70 kelompok. 70 kelompok, masing-masing kelompok 70.000. Berapa coba? Nah, biar cepat saya yang menghitung, ya kan? Ada 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kita kira-kira masuk enggak? Saya agak lega ini. 4.900.000, Masya Allah, moga-moga saya masuk, ya Allah. Saya ngitung lagi, ternyata ada perang yang macam-macam banyaknya, ya kan? Ada Ain Jalut, ada perang salib, ada 7 kali, ada perang Andalusia, ada Gibraltar, ada macam-macam itu. Saya hitung, terus saya hitung lagi jumlah ulama yang nulis kitab, yang kitabnya diwariskan kepada kita sampai sekarang dan dikaji di mana-mana. Waduh, ciut lagi saya, Pak, ciut lagi. Saya membaca lagi, saya baca lagi, ada bonus dari Allah. Wasalasun hasayatin min hasayati Rabbi Azza wa Jalla. Dan kalau 4 juta tadi sudah terpenuhi, kita masuk surga melalui jihad nggak ada, nggak bisa. Kita masuk surga melalui mewariskan kitab-kitab nggak bisa, ya kan? Berarti apa? Harus cari cara yang lain, ya. Cara yang lain antara lain amal jariah tadi. Amal jariah saja kita yang bisa lakukan sekarang saat ini. Hasayatin min hasayati Rabbi, itu nanti kita dikasih lagi cawuan Allah yang 3 kali. Salasatin min hasayati Rabbi Azza wa Jalla, 3 cawuan Allah. Nah, ini cawuan Allah yang 3 kali ini tidak disebutkan masing-masing cawuan jumlahnya berapa. Artinya semua orang beriman yang memenuhi syarat, yang masuk syarat itu, insya Allah akan ikut dicawuk oleh Allah. Artinya apa? Berarti kan kita ini kalau ingin masuk surga tanpa hisab harus menyiapkan diri kita untuk menjadi orang yang layak dicawuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita nanti termasuk orang yang dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab. Allahumma amin. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada teman-teman BWA. Monggo.